apa yang kemudian kita sampaikan nanti di forum-forum nasional atau akademik itu bisa berguna untuk masyarakat gitu. Nah, hari ini kemudian saya diminta untuk apa ya sharing ya terkait khususnya di bidang aspek hukumnya. Sebagaimana kita tahu sendiri bahwa surat edaran Mahkamah Agung ini baru keluar begitu ya. Dan ya memang terjadi pro dan kontra begitu, dan Pak Nur juga kemarin minggu lalu ya kalau tidak salah juga diundang begitu di Hotman Paris begitu, meskipun semanya itu baru akan keluar ya setelah Pak Nur Ya, eh, bicara waktu itu ya, malamnya ya atau betul. besoknya gitu ya Pak Nur ya baru keluar Ya, begitu. Jadi tapi itu sebetulnya sudah ada gesekan begitu ya, ada keresahan di masyarakat begitu. Jadi eh, ya memang disesalkan banyak pihak begitu, khususnya ya kita ya, terutama aktivis keberagaman gitu, yang kemudian mendukung ya adanya pernikahan beda agama. Mendukung itu juga bisa apa namanya dua hal begitu, mendukung dalam arti karena ini masuk ranah privat, atau kita sendiri sebagai mereka yang melaksanakan perkawinan itu sendiri gitu. Jadi kalau kemudian kita lihat bersama-sama, ini mohon maaf ya, saya nggak menyiapkan PowerPoint atau materi khusus begitu, tapi nanti mungkin saya bisa share beberapa tulisan yang terkait gitu, dan nanti akan ada diskusi formal dengan e-sport juga. Mudah-mudahan ya ini kita sedang mengundang MA dan juga eh, apa namanya admin duk begitu, tapi kok belum ada responnya. Jadi sambil menunggu itu nanti akan saya share beberapa materi begitu. Tapi kalau kemudian kita lihat keluarnya SEMA yang kemudian diperdebatkan oleh masyarakat itu adalah apa sih sesungguhnya atau status dari SEMA itu apa begitu kan. Dan akhirnya kemudian berdampak pula pertanyaan dampaknya dengan dikeluarkan SEMA ini terhadap hukum perkawinan yang ada di Indonesia itu seperti apa begitu. Nah, itu kalau perdebatan apakah perkawinan beda agama itu kemudian diperbolehkan atau tidak, itu sebetulnya sudah pernah kita diskusikan sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi berkaca kepada aturan perundang-undangan, memang undang-undang perkawinan itu tidak secara eksplisit ya menyatakan iya atau tidak. Kita juga sudah banyak sekali mengacu kepada undang-undang perkawinan pasal 2 itu. Jadi memang diharuskan untuk sesuai dengan hukum agama atau kepercayaannya masing-masing seperti itu. Dan di dalam undang-undang Adminduk juga sudah ditetapkan bahwa boleh dengan adanya putusan atau penetapan pengadilan seperti itu. Oleh karena itu, seyogyanya kalau ditanya apakah di Indonesia ini sebenarnya boleh dilakukan perkawinan beda agama, ya jelas sudah barang tentu dengan penetapan pengadilan itu boleh kan, seperti itu berdasarkan undang-undang Adminduk. Nah, dengan dikeluarkannya SEMA, memang perlu kita cermati begitu ya, terkait dengan status dari SEMA ini, Surat Edaran Mahkamah Agung. Kalau kita baca sebetulnya dari segi ini ada apa? Peraturan perundang-undangan ya Bapak Ibu sekalian, nih coba saya share screen, mudah-mudahan bisa karena saya perlu host untuk mengizinkan saya untuk share screen. Kalau bisa, nggak bisa, nggak apa-apa. Saya tadinya saya cuma mau menunjukkan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu sebetulnya yang kemudian ada hierarkinya ya, hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Perda begitu ya. Tapi nanti nggak apa-apa, nanti saya berikan undang-undangnya kalau nggak bisa dicari sendiri. Jadi bicara SEMA ini kita harus bicara dulu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau peraturan itu sifatnya mengikat seluruh warga negara gitu. Nah, itu ada undang-undang dasar, ada ketetapan MPR, kemudian ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, dan ada perda begitu ya, perda provinsi dan perda kabupaten. Nah, kalau kita lihat atau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang itu, memang SEMA tidak ada secara spesifik disebutkan di dalam hierarki tersebut kan begitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengacu kepada pasal 7 ya yang menyebutkan hierarki tadi. Tapi ada juga pasal 8-nya yang kemudian nggak boleh kita tinggalkan seperti itu. Jadi pasal 8 undang-undang tersebut itu menjelaskan atau menyebutkan bahwa ada beberapa jenis peraturan perundang-undangan selain yang tadi saya sebutkan itu
yang termasuk di dalamnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, kan begitu. Jadi kan kita punya banyak lembaga negara nih Bapak Ibu ya. Jadi ada MPR, ada DPR, kemudian ada MK, ada BPK, ada KY dan lain sebagainya, termasuk Mahkamah Agung yang sebetulnya punya kewenangan untuk membuat peraturan. Ya, jadi mereka boleh menetapkan peraturan perundang-undangan di wilayah lingkup lembaga masing-masing seperti itu. Nah, oleh karena itu penting untuk kita mengetahui SEMA ini kedudukannya di mana. Ya, jadi kalau tadi ada jenis peraturan yang kemudian disebutkan boleh ditetapkan oleh Mahkamah Agung, SEMA ini sebetulnya dia merupakan petunjuk internal ya, petunjuk internal di Mahkamah Agung yang pada prinsipnya ya namanya petunjuk itu sebetulnya sebaiknya kemudian diikuti oleh seluruh pengadilan dan hakim. Ya, jadi memang dia diciptakan sebagai petunjuk internal Mahkamah Agung untuk kemudian memberikan pedoman. Jadi dia itu petunjuk atau pedoman bagi hakim ya. Ya, hakim itu kan banyak ya, baik di pengadilan tingkat pertama ya, di tingkat banding begitu kan, yang kemudian merupakan pedoman atau petunjuk untuk memutuskan perkara ya, termasuk yang dalam SEMA ini ya perkara terkait dengan permohonan pernikahan beda agama kan gitu ya. Jadi ya memang secara teori Bapak Ibu sekalian, meskipun hakim ya di pengadilan itu tidak akan menolak permohonan yang masuk begitu ya, tetapi memang ada kewenangan ya untuk hakim untuk memutuskan perkara, mau dia menerima perkara tersebut, mau dia menolak, itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang mengadili kan begitu. Oleh karena itu makanya ya banyak ya kemudian beberapa tahun belakang ini kita bisa melihat hakim di Pengadilan Negeri Surabaya begitu ya, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta, kemudian beberapa hakim kemudian dalam kasus-kasus tertentu perkawinan beda agama itu mengabulkan kan gitu. Nah, jadi sekali lagi ini merupakan kewenangan hakim untuk memutuskan memberikan penetapan atau tidak. Tapi yang perlu kita kritisi di sini adalah status SEMA itu pada prinsipnya kan bukan regulasi ya, Bapak Ibu. Jadi dia bukan peraturan yang tadi saya sebutkan yang mengikat seluruh warga Indonesia kan gitu. Tapi dia memang petunjuk atau pedoman yang kemudian rujukannya pasal 2 tadi ya. Jadi tidak ada sanksi yang tegas, tidak ada sanksi yang sifatnya tertulis bagi hakim-hakim yang memang tidak menjalani atau mengikuti pedoman SEMA tersebut. Nggak ada. Ya, jadi hakim ketika tidak mengacu atau berpedoman pada SEMA memang secara tertulis tidak ada sanksinya. Tapi memang di lapangan prakteknya begitu ya, ada beberapa ahli yang kemudian mengatakan bahwa ya ya pasti secara kepentingan, secara politis itu pasti akan menjadi catatan bagi hakim itu ya kalau tidak mengikuti SEMA kan seperti itu. Jadi sekali lagi SEMA itu bukan peraturan perundang-undangan ya. Jadi makanya yang kita lihat hari ini SEMA nomor 2 tahun 2023 itu sebetulnya dia menabrak ya undang-undang yang sudah ada, khususnya undang-undang administrasi kependudukan kan gitu. Jadi secara substansi sebetulnya dia ini SEMA yang kemudian bermasalah ya. Mengapa kemudian kita berkaitan dengan merupakan suatu masalah, karena biasanya Bapak Ibu sekalian SEMA ini merupakan surat edaran ya kan dari pimpinan Mahkamah Agung itu yang sebetulnya berisi bimbingan yang bersifat administrasi ya. Jadi betul Mahkamah Agung punya kewenangan untuk mengeluarkan SEMA gitu ya, dan itu berlaku untuk seluruh jajaran peradilan gitu, yang isinya tadi yang saya katakan bimbingan dalam menyelenggarakan peradilan, tapi sifatnya administrasi. Saya lagi biasanya SEMA-SEMA yang dikeluarkan itu berkaitan dengan hukum formil kan begitu, dan bukan berkaitan dengan hukum material terkait dengan substansi. Nah, kalau kita baca SEMA-nya ya, pasti Bapak Ibu sekarang sudah membaca SEMA dengan seksama, itu kan langsung berkaitan dengan isi atau substansi suatu peraturan perundangan. Jadi pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi ini dia sudah mengacu atau menobrak ya substansi yang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 35 kan seperti itu. Nah, jadi itu yang kemudian harus bisa kita kemudian kritisi bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kemudian dalam praktek yang kali ini ya MA itu kemudian bisa melebihi batasan kekuasaan mereka.
Karena mereka kan bukan kemudian eh, punya kewenangan untuk merambah ke pelaksanaan fungsi legislatif. Jadi kalau sudah menciptakan hukum itu kan sudah masuk kepada fungsi legislatif, kan begitu. Makanya kalau kemudian kita memberikan keabsahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya sesungguhnya kita nggak bisa menerapkan prinsip-prinsip hukum yang ada, kan begitu. Karena Undang-Undang yang Nomor 12 Tahun 2011 itu sebetulnya bersifat umum, ya kan? Sementara yang kemudian peraturan perundang-undang itu sudah dibatasi oleh Undang-Undang MA yang lebih khusus, kan begitu. Oleh karena itu eh, saat ini kalau kita cermati, nanti saya sekali lagi saya akan memberikan beberapa tulisan begitu. Saya bukan ahli hukum tata negara, tetapi ada beberapa penelitian yang kemudian mengarah bahwa berbagai produk hukum yang dihasilkan MA saat ini itu sebetulnya tidak lagi bersifat administratif gitu ya. Harusnya kan hanya mengatur hukum acara ya, hukum yang ada di dalam proses peradilan begitu. Tujuannya harusnya sama adalah untuk memperlancar proses peradilan gitu. Tapi sebagaimana yang kemudian kita lihat, termasuk yang ada di SEMA tahun ini adalah dia udah mencangkup, dia udah berdampak pada substansi hak-hak dan juga kewajiban warga negara begitu yang selayaknya tidak dilakukan oleh badan yudisial seperti itu. Nah, makanya ini ya sebagai gambaran awal ya, sebagai pemantik diskusi saja ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita mengacu kepada SMA, satu dia bukan peraturan perundang-undangan, dia memang tidak ada aturan sanksi tertulis kepada hakim-hakim yang tidak mengikutinya, tapi pasti ya kemudian karena kepentingan tadi hakim-hakim yang ada mungkin akan lebih banyak yang mengikuti ya. Seperti itu. Nah, apa akibat hukumnya dari keluarnya SEMA ini terhadap hukum perkawinan beda agama yang ada di Indonesia? Tadi saya lihat banyak apa ya berita-berita yang mengarah kepada khususnya anak ya, dampak terhadap anak-anak yang sudah perkawinan orang tuanya itu ditetapkan atau sah secara hukum negara kan begitu. Termasuk perkawinan saya dong kan begitu ya kan. Jadi bagaimanapun caranya sudah banyak sekali termasuk apa namanya Pak Nurkolis sendiri sudah berapa ribu ya pasangan yang sudah nikahkan. Ini bagaimana sebetulnya dampak daripada SMA ini terhadap keluarga ya, terhadap pasangan-pasangan yang perkawinannya itu sudah dianggap sah secara agama maupun secara negara kan begitu. Nah, kalau kita melihat kepada perkawinan ya, mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya, dan atau kompilasi hukum Islam kan begitu. Khusus bagi mereka yang kemudian beragama Islam kan begitu. Kalau ada kemudian pemberitaan bahwa perkawinan yang sudah ada atau sudah ditetapkan itu kemudian bisa langsung dibatalkan, itu juga tidak mungkin kan begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau memperdalam undang-undang mengenai perkawinan, yaitu pembatalan perkawinan itu ada di dalam bab apa? Bab 4 ya Undang-Undang Perkawinan. Dan ini berlaku untuk seluruh warga negara kan begitu. Sementara kalau di kompilasi hukum Islam ya di apa namanya Impres ya tahun 91 itu diatur dalam bab 11 gitu ya. Dan kalau kompilasi hukum Islam ini kan pasti khusus bagi yang ditangani oleh pengadilan agama gitu kan. Kalau pengadilan agama Islam ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi selama ini kalau kita baca memang dalam prakteknya pembatalan perkawinan itu nggak mungkin kemudian diintervensi oleh pejabat negara. Ya, pembatalan perkawinan yang mungkin dimohonkan itu pasti dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri itu sendiri. Ya, jadi nggak mungkin kemudian pejabat negara itu melakukan intervensi. Ya, saya juga nggak pernah. Ya mungkin nanti saya salah ya. Kalau mohon dikoreksi Bapak Ibu sekalian, saya nggak pernah sih membaca kasus di mana pembatalan perkawinan itu karena dimintakan oleh pejabat. Nggak ada. Mesti salah satu dari pasangan dan ada sebab-sebab yang jelas seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan atau kompilasi hukum Islam kan seperti itu. Jadi apa namanya? Ini yang perlu kita pikirkan. Kak, saya pernah apa namanya ini intermezzo saja ya bahwa perkawinan beda agama ini juga sering jadi bahan diskusi profesor-profesor khususnya di negara-negara yang Muslim begitu ya. Ada beberapa profesor yang kemudian saya tanya, memang dia mengatakan bahwa sebetulnya perdebatan apakah perkawinan beda agama itu sah atau tidak sah itu harusnya sudah tidak ada lagi. Ya, oleh karena ya
prinsip-prinsip hak asasi manusia ada di sana, kemudian perkawinan itu masuk ke ruang privat dan lain sebagainya ya, seperti yang selalu kita coba untuk sodorkan. Jadi harusnya perdebatan boleh tidaknya itu tidak ada lagi, tapi dia kemudian profesor-profesor tersebut mengutamakan bahwa harusnya yang what we put on the table, yang menjadi forum lebih berat untuk kita diskusikan bersama adalah kemudian kepentingan anak-anak gitu ya. Jadi best interest of the child gitu yang mereka selalu utamakan. Bagaimana sih nasib atau hak anak-anak itu sendiri yang kemudian lahir dari orang tua yang menikah beda agama kan begitu. Jadi let's say pernikahan boleh, nah yang harus kita utamakan sekarang menjadi forum-forum diskusi yang harus kita utamakan adalah hak-hak anak-anak. Nah itu yang kemudian menjadi pembahasan lebih lanjut ya Bapak Ibu bahwa ada banyak sekali konvensi yang perjanjian internasional yang ada banyak sekali undang-undang di Indonesia yang kemudian mengutamakan kepentingan anaknya. Ini yang kemudian tidak bisa serta-merta dicerai-beraikan oleh adanya SEMA ini, kan begitu, ya kan? Jadi baik undang-undang perkawinan, baik kompilasi hukum Islam itu memang tegas ya mengatur bahwa penetapan pembatalan perkawinan ya itu nggak berlaku surut ya. Jadi dia tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ya, jadi sekali lagi penetapan perkawinan yang sudah ada itu nggak bisa dibatalkan karena adanya SEMA ini. Ya, sekali lagi karena hukum itu tidak bisa berlaku surut. Artinya apa Bapak Ibu sekalian bahwa anak-anak yang sudah ada, termasuk anak-anak saya ini, itu tetap menjadi anak-anak yang sah, ya, sah dari bapak ibunya, yang meskipun nanti mudah-mudahan tidak terjadi itu perkawinannya akan dibatalkan. Tapi itu saya kira itu perdebatan dan juga proses yang akan sangat panjang dan tidak akan dilakukan kan seperti itu. Jadi nama ayah nggak mungkin dicoret dari akte kelahiran, dari kakak gitu. Itu murni itu adalah hak dari anak tersebut. Jadi kalau saya lihat memang MA ini dalam tekanan yang sangat besar begitu ya. Dan apa ya mungkin saja sekarang baru menyadari akibat dari SEMA ini itu kan karena tekanan politis sebetulnya ya. Jadi adanya beberapa apa ya hal pertimbangan politis yang kemudian kenapa dikeluarkan SEMA ini. Cuma dari segi hukum gitu ya, jadi penetapan perkawinan yang sudah ada itu nggak bisa dibatalkan karena memang tidak berlaku surut. Dan apalagi kemudian sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang tahun 2010 itu, tahun 2010 ya kalau tidak salah, yang kemudian menyatakan bahwa apa namanya, yang tahun 2010 itu saya sampai lupa. Yang intinya adalah bahwa yang melakukan gugatan tahun 2010 itu kan terkait dengan status anak-anak juga ya. Yang lahir atau akibat hukum ya, sebentar saya cari dulu itu. Intinya adalah bahwa anak-anak yang kemudian, saya bukakan dulu peraturannya nanti saya Yang kasusnya Macica Mochtar itu bukan? iya, yang dia kan menggugat dua ya Pak Nur. Saya Ya, mau ya. ngasih bacaan putusannya. Yang satu kan ditolak ya, yang pasal 2 itu ditolak, tetapi yang kemudian dia tambahkan di analisisnya itu yang pasal 43 ini saya bacakan ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan anak ini ya. Nah ini, jadi yang tahun 2010 itu benar Pak Nur, yang digugat itu dua sebetulnya, yang di judicial review kan itu kan dua ya, yang pasal 2 itu ditolak begitu ya. Nah pasal 43 itu yang kemudian bacaannya adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah ini yang kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan dan bagus sekali sebetulnya oleh Mahkamah Konstitusi bahwa harus dibaca seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan, ya jadi ibaratnya kalau perkawinan beda agama dianggap anak-anak ini lahir di luar perkawinan itu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta, nah ini yang nggak ada di undang-undang tapi ditambahkan oleh MK, serta juga punya hubungan dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang kemudian dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Nah, ini yang kemudian ditambahkan ya. Jadi kita nggak boleh menafsirkan kalau anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja. MK sendiri sudah kemudian menafsirkan, memperluas ya tafsir itu yang mana harus dibaca Ya, demikian. termasuk dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang meskipun itu nanti harus dibuktikan secara ilmu pengetahuan apakah dia benar merupakan ayah dan biologis daripada anak itu. Tetapi sekali lagi ini merupakan penguat ya bahwa satu, pembatalan perkawinan yang sudah ada ini tidak mungkin berlaku surut berdasarkan SEMA ini. Dan yang kedua adalah bahwa dampak daripada SEMA ini terhadap anak-anak ini juga tidak bisa serta-merta dianggap ini perkawinan yang tidak sah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak tetap memiliki hak di dalam dokumen-dokumen kependudukan, kenegaraan dia sebagai anak yang sah daripada ayah dan ibunya. Apakah kemudian pengadilan negeri dimanapun nantinya termasuk Surabaya apakah akan tetap mengabulkan atau tidak, itu sekali lagi sebelum ataupun sesudah SEMA dikeluarkan itu murni adalah keputusan atau kewenangan hakim. Jadi hakim individu yang kemudian berhak untuk memutuskan permohonan. Jadi sebelum SEMA dikeluarkan pun kan juga terjadi berbagai putusan ya, ada yang kemudian pengadilan yang menolak, ada yang mengabulkan. Jadi sebetulnya tidak ada bedanya dengan dikeluarkannya SEMA. Bedanya adalah sekarang mungkin hakim yang tadinya progresif begitu ya, terbuka dengan permohonan perkawinan beda agama ini menjadi lebih berhati-hati begitu ya, lebih berhati-hati karena sekali lagi meskipun SEMA ini hanya merupakan petunjuk atau pedoman bagi hakim, tapi ya karena hakim ini berada dalam suatu institusi yang kemudian lembaga sendiri begitu ya, internal, pasti bisa saja kemudian menghadapi tekanan-tekanan kan begitu ya kan, dan itu sangat amat politis dan sekali lagi itu tergantung kewenangan masing-masing hakim sendiri apakah dia dalam tanda petik ya berani untuk kemudian melawan SEMA meskipun dia bukan peraturan ya atau tidak. Jadi menurut hemat saya akan lebih berhati-hati ya, hakim yang tadinya progresif bisa saja kemudian dia dengan berbagai macam faktor begitu ya akan berhati-hati untuk mengabulkan lagi setelah ada keluar SEMA ini seperti itu. Oleh sebab itu bagaimana caranya pasangan-pasangan yang belum menikah atau yang akan menikah begitu ya, kan lebih sulit lagi sebetulnya ya, ruang mereka kan semakin tertutup sebetulnya. Ya bukan kemudian kita mengajari mereka untuk melakukan penyelundupan hukum seperti itu ya. Jadi saya agak keberatan dengan istilah penyelundupan hukum oleh karena memang istilah itu kan lahir karena tidak diakomodirnya isu ini kan begitu dalam hukum Indonesia. Jadi satu ya paling tidak dan ini miris sekali ya kalau pasangan-pasangan ini harus menikah di luar negeri begitu ya. Karena saya nggak tahu ya berapa prosentase pasangan yang mampu secara ekonomi, secara finansial untuk kemudian menikah di luar negeri ya, karena biayanya akan sangat sangat mahal. Kalau menurut saya sangat mahal ya, karena ada banyak administrasi yang harus dipenuhi, harus tinggal di negara itu berapa minggu begitu ya. Mungkin nanti Pak Nur juga bisa menambahkan prakteknya, tapi yang jelas tidak semua pasangan mampu untuk kemudian menikah di luar negeri. But that is one alternatif gitu ya. Itu satu alternatif yang mungkin bisa dipertimbangkan. Yang kedua ya adalah melakukan yang tadi istilahnya yang ramai dibicarakan itu ya penyelundupan hukum. Jadi tidak lewat penetapan pengadilan ya kan, tapi mungkin salah satu dalam tanda petik kemudian convert ya kepada agama pasangannya gitu untuk supaya dianggap sebagai pernikahan yang seiman begitu ya, seagama kan begitu. Nanti di tengah jalan kemudian dia dalam tanda petik kembali ke agamanya, itu menjadi urusan pribadi kan seperti itu. Jadi alternatifnya untuk saat ini kalau pengadilan tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama ya, yang saya tahu sekarang ini yaitu tadi satu, menikah di luar negeri. Jadi nanti pengadilan DKCS begitu ya, tinggal mencatatkan gitu ya. Atau itu tadi salah satu pasangan kemudian pindah ya secara sementara atau selama-lamanya terhadap agama pasangannya itu sendiri. Mungkin seperti itu ya. Mungkin nanti Pak Nur bisa menambahkan praktek di lapangan. Ada nggak sih cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh pasangan
yang akan atau mau menikah seperti itu. Monggo Mas Nur. Ya, oke, terima kasih Mbak Nanda, Mas Jo. Nah, SEMA ini memang sudah memakan korban ya. Kebetulan sehari setelah SEMA beredar itu, di Denpasar itu ada pasangan Hindu dan Katolik. Eh, Mereka jauh hari itu sudah mengajukan, lalu sehari setelah SEMA itu putusan. Nah, ditolak langsung. Jadi satu-satunya alasannya itu karena adanya surat edaran itu ya. Kalau saya lihat narasi putusannya itu soal perkawinannya itu nyaris tidak ada masalah. Artinya sudah ada pengesahan secara agama dan sebagainya gitu ya. Nah, satu-satunya alasan yang kemudian kenapa menolak itu ya karena terbitnya SEMA itu gitu. Nah, itu yang kemudian yang pasangan yang baru menikah itu mumet lagi dia jadinya gitu. Nah, kebetulan ini mereka itu salah satu tim di Kick Andy. Jadi kenal saya juga waktu di Kick Andy itu. Lalu ketika menghadapi kasus seperti itu, langsung kontak saya juga gitu ya. Nah, lalu bagaimana solusinya bagi mereka yang rasanya memang ini peluang untuk bisa mengajukan ke PN itu sudah tertutup. Mengajukan bisa, tapi rasanya nggak akan dikabulkan itu. Kenapa? Karena selama ini pun sebelum ada SEMA kan hanya sebagian PN kan yang mau mengajukan gitu ya. Itu pun ya boleh dikatakan sebagai hakim yang progresif begitu. Tapi dengan adanya SEMA ini rasanya mereka juga ini ya, nggak akan berani kira-kira gitulah. Karena bagaimanapun secara ya saya tidak begitu paham-paham amat terkait dengan peradilan ya, hukum dan sebagainya gitu. Tapi hasil diskusi saya dengan teman-teman pakar hukum itu kan PN itu kan secara hierarki struktural kan ada di bawah MA. Karena itu para hakim rasanya dia memilih inilah, memilih cari aman kira-kira gitu daripada nanti kena sanksi atau apa gitu kan. Jadi ya memilih untuk tidak mengabulkan. Nah, oleh karena itu peluangnya saat ini ya tinggal satu itu tadi menikah ke luar negeri, baru setelah itu meregister ulang. Tapi itu juga saat ini bukan tanpa hambatan. Belum lama ini juga ada pasangan mereka sudah mendapatkan sertifikat nikah dari Singapura. Lalu ketika mau meregister ulang itu juga ini masih dipertanyakan, intinya dipersulit lah gitu. Ini udah ada SEMA nih, ini artinya pernikahan beda agama di Indonesia itu nggak boleh gitu ya. Nah lalu kemarin beberapa hari lalu kita juga baru diskusi di CRP, kebetulan ada Pak Chandra Setiawan, beliau itu mantan komisioner Komnas HAM. Nah beliau mengatakan bahwa secara hukum internasional atau secara hukum domestic regulation ya namanya ya Mbak Nanda ya. Jadi terkait dengan pencatatan pernikahan yang dilakukan di satu negara, maka itu berlaku di negara lain. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau ada pasangan nanti dia menikah di luar negeri, kemudian ketika mau meregister ulang di Indonesia, lalu ditolak, maka itu bisa dilaporkan, kira-kira gitu. Dan itu dulu pernah kasus itu, waktu ada pasangan nikah di Singapura, lalu kemudian, nah itu pasca putusan MK tahun 2014. Nah itu Dukcapil ini terpengaruh lah kira-kira gitu ya. Jadi ketika ada pasangan sudah membawa sertifikat menikah dari Singapura, nah itu juga ditolak oleh Dukcapil. Nah lalu kemudian orang tersebut melaporkan kembali ke ke pemerintah Singapura gitu ya. Lalu pemerintah Singapura sempat ya marah kira-kira gitu, tidak terima karena sertifikat yang mereka keluarkan itu berlaku internasional atau negara lain itu juga harus mengakuinya, kira-kira gitu. Nah, dari situ kemudian sempat beberapa bulan itu Singapura nggak mau menerima pernikahan pasangan dari Indonesia. Nah, pernah terjadi kasus seperti itu, ya. Lalu kemudian ya mungkin ada lobby-lobby lagi atau ada permintaan maaf dari pemerintah Indonesia kembali bisa dibuka pernikahan orang Indonesia di Singapura gitu. Jadi meskipun secara regulasi ya, secara hukum internasional memungkinkan gitu, tapi ini contoh real di lapangan beberapa hari lalu tuh begitu, ada pasangan yang mau meregister ulang itu mendapatkan hambatan juga. Artinya tidak serta-merta langsung bisa dicatat gitu. Nah, lalu peluang lainnya apa? Nah, inilah yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Nanda gitu ya. Orang lain mengatakan itu penyelundupan hukum, tetapi inilah sebetulnya
peluang yang diajarkan oleh pemerintah kita gitu ya. Apa itu? Ya mereka ini udah disamain aja agamanya dulu di KTP gitu. Sampai kemudian ada beberapa orang itu yang mengatakan enggak, itu nggak benar kalau menikah beda agama nggak boleh. Yang nggak boleh itu kalau beda agama di KTP. Kalau orangnya beda agama nggak ada masalah. Nah itu yang ya kayak gitu. Nah oleh karena itu ya disamain aja dulu KTP-nya, lalu kemudian menikah. Nah setelah menikah umumnya mereka juga akan ini apa namanya dirubah lagi gitu ya gitu. Nah terkait dengan itu orang catatan sipil biasanya mengatakan gini kan yang nggak boleh itu kan menikah beda agama. Kalau pindah agama kan boleh-boleh aja gitu. Itu mas. Itu sementara terakhir gini. Eh, Teman-teman di CRP itu sudah berencana mau ini mengadakan FGD ya secara khusus membahas ini. Tapi tidak hanya merespon terkait dengan SEMA dan juga MK, tetapi secara menyeluruh kira-kira gitu. Jadi kita ingin mendiskusikan ini secara khusus sekaligus juga umum. Dalam artian kan persoalan pernikahan beda agama ini kan sudah berlarut-larut ya, sudah banyak pihak yang mengajukan judicial review dan sebagainya begitu. Tapi ini nampaknya kan keluarnya SEMA itu kan tidak serta merta kemudian inilah memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Justru banyak pihak yang justru saat ini merasa penting untuk membahas secara tuntas bagaimana menangani pencatatan pernikahan. Nah, saya sudah berkali-kali juga menyampaikan di beberapa forum, termasuk terakhir itu saya sampaikan pada FGD yang dilakukan oleh staf khusus Presiden bidang hukum. Beberapa waktu lalu ya, sebelum Ramadan, mereka itu mengadakan FGD yang dan ini juga ini perintah dari Presiden Jokowi sebetulnya. Jadi Pak Presiden sebetulnya concern. Beliau juga menyampaikan kita nggak perlu masuk dalam perdebatan boleh tidaknya seragama. Tapi yang mau kita perhatikan dan cari solusinya itu adalah bagaimana pencatatan mereka gitu. Karena itu dalam SJD itu ya fokusnya di situ. Dan meskipun tentu banyak ada beberapa tokoh agama juga yang dimintai pandangan gitu ya. Nah, saya menyampaikan begini. Jadi pemerintah sebetulnya bisa berlaku adil terhadap semua kelompok masyarakat gitu ya. Kan selama ini kan kecenderungannya baik MA maupun MK itu kan mengabaikan pandangan keagamaan yang membolehkan kan gitu. Sementara hampir di semua agama itu ada tafsir yang melarang, tetapi ada juga yang membolehkan. Nah inilah yang mestinya dilihat juga oleh negara. Karena itu pemerintah sebetulnya kalau mau berlaku adil itu gampang sekali. Jadi bagi mereka yang mengikuti pandangan yang melarang, maka harus dilindungi, diberikan haknya untuk tidak menikah berbeda agama. Tapi bagi warga masyarakat yang mengikuti pandangan keagamaan yang membolehkan, juga harus diberikan haknya, dilindungi haknya untuk bisa menikah berbeda agama. Nah, itu kan adil kan sebetulnya. Jadi berbagai kelompok atau masyarakat agama tidak merasa dirugikan. Kalau sekarang ini kan pemerintah cenderung melakukan diskriminatif. Bahkan sekarang itu juga dikritik. Itu seolah-olah larangan itu kan ini mengacu pada Islam. Itu pun Islam tertentu gitu. Tapi ini SEMA ini kan berlaku untuk semua agama, kira-kira gitu kan. Karena itu kemarin waktu saya nonton dua sisi itu, yang ada Mbak Bivitri dari Jentera, itu mengatakan demikian. Jadi SEMA ini ya kalau itu dianggap sebagai peraturan, kritik beliau sama seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Nanda. Jadi itu sebetulnya bukan produk hukum, itu ya secara administratif adalah edaran untuk menjadi acuan bagi para hakim, kira-kira gitu ya. Tapi kemudian kan dipahami oleh masyarakat itu sebagai aturan kan, seolah-olah pernikahan beda agama itu tidak boleh. Kalau toh dipahami seperti itu juga ini tidak adil bagi seluruh masyarakat begitu. Karena itu tadi hampir di semua agama itu juga ada pandangan boleh kan. Bahkan ada beberapa komunitas agama misalnya ya paling tidak yang saya tahu di dalam Buddha, Konghucu itu kan nggak ada larangan gitu. Jadi ya boleh-boleh aja kira-kira gitulah gitu. Nah itu saya kira sementara Mas Jo, Mbak Nanda, terima kasih. Yo, makasih Mas Nur. Eh, Mungkin ada teman-teman yang mau tanya dulu dari penjelasan Mbak Nanda dan
Mas Nurholis? Boleh tanya sama Cak Nur? Ya, Ya, silakan, Pak. Tadi disampaikan bahwa kalau yang sudah menikah dan belum tercatat itu karena ditolak itu sebetulnya bisa dipermasalahkan ya? Atau bisa diapain tuh? Digugat atau apa tuh istilahnya? Ya, kalau saya diskusi dengan teman hukum tuh bisa seperti itu sebetulnya. Misalnya, Kemana? Harus kemana itu kalau begitu kasusnya? Karena ada teman saya yang seperti itu sebetulnya. ya nanti mungkin Mbak Nanda yang lebih tahu ya. Tapi kemarin saya juga diskusi dengan teman-teman di JLBHI itu. Kalau terkait dengan SEMA itu sebetulnya kan bisa di judicial review kan. Cuman persoalannya kan MK ini kan jadi 11-12 kan dengan MA kan gitu. Bisa juga hakim MA itu yang memutuskan dilaporkan ke Komisi Yudisial. Tapi juga rasanya tidak mungkin karena nanti jadi jeruk makan jeruk gitu kan, gitu. Jadi yang apa paling mungkin dilakukan itu adalah mereka yang belum tercatat di Indonesia. Ya untuk saat ini yang paling realistis adalah mereka harus ini mencatatkan dulu di luar negeri, baru meregister ulang. Nah pertanyaannya kan kalau ditolak itu nanti kemana? Ya bisa di ini eh, saya nggak tahu struktur hukumnya nanti seperti apa, tapi intinya adalah kalau pemerintah atau negara itu tidak mencatat, maka itu berarti melanggar undang-undang sebetulnya. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Mas Mayong itu, mantan pengurus di JLBHI. Sebetulnya pencatatan itu juga tidak perlu ada pengesahan agama sebetulnya. Karena negara itu punya kewajiban untuk mencatat peristiwa yang ada di masyarakat. Itu meliputi kelahiran, kemudian perkawinan, dan juga kematian. Jadi apapun alasannya mereka termasuk yang menikah gitu ya, apakah sudah sah secara agama atau tidak, sebetulnya pemerintah itu merupakan kewajiban untuk mencatat pasangan yang mengaku menikah ini gitu. Jadi selama ini kan kita memahami sah dulu secara agama baru dicatatkan gitu kan. Nah, yang benar kata beberapa teman ini ya seperti di negara-negara lain itu, ya misalnya di Singapura, di Aussie, di Hong Kong kan kan negara nggak ikut campur atau nggak peduli lah udah menikah secara agama atau enggak. Yang penting ada dua orang dia berkomitmen berjanji untuk menjadi pasangan suami istri, membentuk keluarga, maka negara wajib untuk mencatatnya karena itu bagian dari perlindungan bagi keduanya gitu. Mbak Nanda mungkin yang harus menambahkan itu terkait dengan itu. Ya, makasih Pak Nur. Ya kalau di luar negeri itu istilahnya civil marriage ya, perkawinan sipil kan begitu. Itu yang kemudian aktivis HAM di Indonesia juga apa ya mendorong gitu. Jadi bukan perkawinan atas dasar hukum agama, tapi perkawinan sipil saja kan begitu. Ya tadi alasan teologisnya dan sosiologisnya tadi sudah disampaikan Mas Nur. Tapi kalau berbicara mengenai, jadi produk hukum MA ini kan ada beberapa macam ya. Ada perma ya, peraturan Mahkamah Agung, ada SEMA gitu kan ya. Jadi secara hukum memang kalau perma itu memang bisa dilakukan pengujian ya. Tadi disampaikan Pak Nur itu judicial review begitu ya ke Mahkamah Agung memang itu. Jadi memang di undang-undang ya itu di undang-undang dasar itu memang MA itu berwenang untuk kemudian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang gitu ya terhadap undang-undang itu sendiri. Nah, kalau SEMA itu memang nggak bisa diajukan judicial review Bapak Ibu sekalian kan begitu karena memang Selma itu tadi yang saya katakan di awal dia nggak termasuk peraturan ya, jadi dia tidak termasuk peraturan perundang-undangan kan begitu. Tapi memang ada beberapa teori ya apa nama yang kemudian ya karena SEMA ini kan sebetulnya dia sebagai penyelenggaraan fungsi pemerintahan ya, dan ini di lingkup yudikatif ya Bapak Ibu. Nah itu kalau kita melihat pada administrasi pemerintahan sebetulnya kalau terpaksa nanti ini bisa saja nanti saya nanti tanya ke ahli HTN ya seperti Mbak Fitri, B Fitri seperti itu. Memang secara substansi itu SEMA itu karena dia bersifat konkret umum itu sebetulnya bisa digugat ke PT UN. Nah ini nanti yang kemudian akan ada diskusi dengan teman-teman sepaham dan juga ISFOR begitu apakah kemudian SEMA ini sebetulnya bisa diajukan gugatan ke PT UN. Nah yang tadi saya mau tambahkan itu apa tadi Pak Nur ya tadi saya lupa cuma ya nanti sambil saya ingat ya, tapi Yang belum tercatat tuh Mbak, udah menikah secara agama tapi ditolak oleh
catatan sipil, atau mereka yang Ya. udah Menikah di luar, menikah di luar, ya, tapi belum tercatat di sini, ditolak oleh pengadilan di sini. ya langkah berikutnya apa gitu? Oh, bukan penetapan pengadilan di Indonesia ya, tapi di luar ya. Ya, Dia sudah di luar sudah, ya kan, sudah menikah. Ya. Tapi ketika dia mau mencatatkan di sini, mau melaporkan di sini, itu Ya. tidak diterima oleh pengadilan sini. Ya, jadi memang yaitu yang sudah pernah memang kalau kemudian melakukan judicial review itu kan memang pemohonnya itu harus punya kepentingan begitu ya, yang seperti yang tahun 2010, kemudian 2014 dan terakhir itu 2022 ya. 2022 ya Pak Nur ya. Desember. Yang tahun 2010 itu dikabulkan sebagian, yang 2014 itu ditolak gitu ya, dan yang terakhir tidak diterima kan begitu. Jadi sebetulnya ada prosedur itu, kewenangan atau hak masyarakat itu, tetapi sekali lagi untuk mengajukan ke MK itu harus ada norma yang baru. Oh, nah ini yang mau saya sampaikan tadi, bahwa saya tuh sering mendengar bahwa banyak pemuka agama sebetulnya itu tidak terlalu fokus untuk mempertentangkan keabsahan perkawinan beda agama. Sebetulnya mereka ya ada beberapa tendensi itu yang menyatakan it's okay. Hanya yang menjadi ketakutan para pemuka agama saat ini dan pemerintah ya, dan masyarakat umum mungkin, itu adalah ketika pemerintah suatu saat itu mengesahkan atau memperbolehkan perkawinan beda agama, ini akan menjadi kan kalau alasannya adalah untuk kemanusiaan, itu yang ditakutkan memang akan ada sekelompok orang yang akan memperjuangkan kemanusiaan berdasarkan perkawinan sesama jenis. Nah, itu yang kemudian beberapa pendapat sering dilontarkan yang saya dengar begitu ya, bahwa ya ini menjadi pintu tertutup, perkawinan beda agama ini sebetulnya tidak terlalu dipermasalahkan, tapi ini benteng utama oleh sekelompok ini agar untuk kemudian tidak mengesahkan perkawinan sesama jenis kalau sama-sama tujuannya adalah untuk memperjuangkan kemanusiaan, kan seperti itu. Nah, itu argumentasi lain ya, perspektif lain ya Bapak Ibu yang kemudian nanti bisa menjadi bahan diskusi, tapi ya itu tadi sebetulnya nggak apa-apa, hanya menghindari ya adanya sebagian masyarakat yang menginginkan diperbolehkan atau keabsahan pernikahan sejenis juga seperti itu. Nggih, Pendeta Frankie, terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi kapan-kapan. Ini Trisno ya, suaminya Evelyn. Gini. Malam Pak Trisno. Malam juga. Tadi kalau mendengar uraian Mbak Nanda, ini kan SEMA itu kan lebih kepada aturan untuk pemerintah melakukan kewajibannya gitu kan. Hakim-hakim melakukan kewajiban gitu, kurang lebih begitu. Petunjuk lah, semacam petunjuk. Nah, kalau misalnya kemudian terjadi kasus seperti yang tadi temannya Evelyn itu, teman saya juga, yang menikah di luar tapi tidak bisa dicatatkan di sini, apakah mungkin untuk melaporkannya? Kalau begitu kan ini persoalan tentang layanan dari pemerintah yang kurang baik. Nah, itu kan harusnya bisa dilaporkan melalui jalur ombudsman. Karena ombudsman itu kan bagian yang mengawasi jalannya pelayanan pemerintahan, public service gitu loh. Nah, kira-kira gimana kalau melalui jalur ombudsman itu? Mungkin bisa diberi pandangan sedikit. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Mas. Jadi selain tadi mungkin bisa menjalur PT UN begitu ya, memang ombudsman itu kan lembaga negara ya, dia mengawasi sebetulnya penyelenggaraan tadi yang disampaikan ya, pelayanan publik gitu ya. Jadi penyelenggara negara itu dan pemerintah baik di pusat maupun daerah kan begitu. Ya termasuk kemudian yang diselenggarakan oleh BUMN gitu ya, swasta, perorangan, itu semua termasuk kemudian pelayanan publik. Jadi itu sebetulnya salah satu yang kemudian bisa
dilakukan begitu. Jadi dia memang punya lembaga mengawasi, dia punya lembaga pengawasan ya, seperti itu. Hanya kemudian kalau kemudian yang tadi terkait dengan apa namanya, apakah kemudian itu ditolak ya, itu sebetulnya bisa dilakukan di PT UN juga seperti itu. Jadi ada beberapa fungsi layannya yang dilakukan oleh Ombudsman, tapi kalau kita masuk pada aspek perizinan ya, itu sebetulnya bisa. Jadi saya nggak tahu ya, kalau Ombudsman yang saya tahu itu dia kan pelayanannya banyak ya, kesehatan, kemudian perizinan, kemudian pendidikan, termasuk pelayanan publik. Jadi sebetulnya apakah kemudian dia bisa memberikan sanksi? Nah, ini yang harus kemudian kita coba uraikan seperti itu. Apa saja kemudian disebut sebagai pelayanan publik ya? Ya memang yang jadi masalah kan karena kalau misalnya kita melalui jalur PT UN, saya nggak tahu ya, nanti harus ngomong dengan teman saya itu apakah dia mau karena prosesnya kan akan panjang dan seterusnya, udah pasti itu berbelit-belit. Tapi yang menurut saya kalau misalnya melalui Ombudsman sebagai laporan, nanti Ombudsman kan biasanya memberikan evaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau ya pemerintah pusat pastinya. Jadi itu semacam apa ya, itu juga bisa menjadi saluran sesungguhnya kritik terhadap keputusan MA yang kemudian mempengaruhi jalur pengadilan di kita, kan begitu. Itu yang terpikir, tapi saya harus menanyakan dulu ke teman saya apakah dia mau juga melalui jalur pengadilan gitu. Karena pengadilan itu akan ya panjang dan berbelit-belit dan memakan biaya dan seterusnya. Gitu. Terima kasih Mbak Nanda. Sama-sama Mas, ya sama-sama. Ya memang itu dua lembaga yang berbeda ya. Kalau Ombudsman memang dia memberikan, ya dia melakukan investigasi gitu kan terhadap apa istilahnya itu maladministrasi ya. Tapi dia ya sepanjang dia hanya melakukan koordinasi saja, nanti dia kerjasama dengan lembaga negara yang terkait gitu kan, termasuk perorangan. Jadi nanti sambil ditanya kepada temannya, nanti kita coba bantu ya Mas untuk memberikan beberapa saran tindak lanjut untuk itu. Ya, makasih Mbak Nanda. Pak Trisno. Ya, saya nambahin dikit terkait dengan Ombudsman. Om Tris. Halo Om. Ya. Ya, dulu itu waktu Mas Waidi masih di Ombudsman, saya kan sering konsultasi komunikasi juga dengan beliau ya, terkait dengan pasangan yang ditolak oleh Dukcapil pada saat itu. Atau ada kasus-kasus belum sampai Dukcapil udah bersulit. Misalnya pada saat sewaktu masih diberlakukan surat-surat pengantar dari kelurahan, itu kan banyak kelurahan yang nggak mau ngasih gitu kan. Nah, lalu bagaimana itu bisa diombudsmankan? Bisa gitu. Jadi nanti meskipun sampai sekarang belum ada itu yang menempuh jalur itu karena dirasa akan berbelit panjang gitu ya. Jadi prosedur yang nanti akan diambil langkah oleh ombudsman adalah misalnya nih kalau kasus di tingkat kelurahan ya, pihak kelurahan tidak mau memberikan surat dokumen persyaratan nikah, maka nanti ombudsman akan memanggil kelurahan tersebut. Tapi kata Mas Waidi, kalau kelurahan tidak mau memberikan surat tersebut itu mesti dilaporkan dulu ke camatnya. Kalau camatnya itu nanti 11-12 baru dilaporkan ke ombudsman. Ombudsman nanti akan memanggil pihak kelurahan dan juga kecamatan. Jadi akan ditanyai atau diselidiki gitu ya. Ini persoalannya ada di mana gitu kan gitu. Nah, baru setelah itu nanti ombudsman itu akan memberikan semacam pandangan. Oh ya, ini yang salah mana? Yang melakukan maladministratif atau pelanggaran hukum ini siapa? Kalau dinyatakan pihak kelurahan atau pihak kecamatan, atau kalau mereka sudah sampai persyaratan lengkap lalu sampai di Dukcapil ditolak gitu, nanti ombudsman hanya bisa memanggil aja lalu ditanyai, lalu nanti si pengantinnya ini mempelainya juga akan dipanggil gitu, jadi menjadi saksi gitu ya. Nah, selanjutnya ombudsman juga tidak bisa memutuskan, dia nanti akan memberikan rekomendasi, misalnya kalau kasusnya itu di Dukcapil yang menolak pencatatan, maka nanti akan dilaporkan ke Kemendagri gitu, ke Dirjen Dukcapil Pusat. Hanya itu kewenangannya waktu saya konsultasi dengan Mas Waidi itu begitu. Ya. Memang ini bisa ya. Oke, jadi paling tidak kelihatan ada dua jalur yang bisa dipakai lah. Yang pertama laporan pada ombudsman karena ini one prestasi dalam layanan publik.
Yang kedua, bisa kalau mau melakukan gugatan ke pengadilan PT UN tadi. Jadi saya kira ini dua jalur yang juga bisa kita manfaatkan bersama sih oleh teman-teman yang merasa apa ya hak-haknya itu dilanggar gitu kan. Itu aja. Makasih Nur. Ya, Jadi saya ada pertanyaan sekaligus ada sedikit sharing karena kita kan menikah di gedung ICRP tanggal 15 Juli terus 1 hari setelahnya langsung ada SEMA ini. Ya, ya. Silakan. Jadi untuk administrasi sendiri di catatan sipil dari dulu kita kan tahu kalau birokrasi kita ini susah dan ada celahnya kayak harus lewat orang dalam seperti itu. Nah, kita sendiri mengurus tanpa melalui pengadilan. Jadi mungkin pemerintah ini menurut kita memang jadi memperluas untuk aksi nepotisme KKN di dalam birokrasinya sendiri. Yang ingin kita tanyakan, kita kan melalui jalur orang dalam di kecamatan. Jadi untuk data kita langsung terinput, terus kita terima KK dan KTP, agama tetap masing-masing. Yang kita tanyakan, nanti kalau kita memiliki anak, itu nanti apakah kemungkinan akan dipermasalahkan di kecamatan atau mungkin akan ada masalah di pencatatannya. Cuman setahu saya dari beberapa teman saya, bahkan saudara saya yang sudah menikah 9 tahun, agamanya di KTP tetap masing-masing dan itu bisa tercatat. Udah itu aja pertanyaannya. Iya, pertanyaannya apakah kedepannya akan ada dipermasalahkan secara hukum atau nanti akan dipersulit atau tetap berjalan seperti biasa saja di catatan sipil. Ya, oke. Makasih Mbak Dina. Berarti Mbak Dina sudah dicatatkan ya perkawinannya ya? Sudah, tapi tanpa melalui pengadilan atau tanpa melalui kelurahan. Jadi kita melalui jalan pintas karena setahu saya dari pengalaman sebelumnya memang satu-satunya cara seperti itu. Kalau melalui pengadilan kita kan tahu sendiri semuanya akan dipersulit di birokrasi. Bahkan kita pun tadinya mau menikah secara Katolik dipersulit tidak bisa di satu agama. Jadi saya Islam, Mas Eksa Katolik, tapi kita menikahnya dibantu dari keluarga bineka dengan cara pemberkatan Kristen. Iya, iya Mbak Dina, terima kasih. Ini kayaknya kalau cara ya untuk melangsungkan perkawinan beda agama saya kira banyak ya, dan yang di lapangan yang tahu berbagai macam cara itu kan Pak Nurkolis sebetulnya. Cuma kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian ke depannya gitu ya, apakah kemudian nasib anak-anak ini akan dipermasalahkan? Statement dari pejabat negara kita kan sudah mengarah ke sana sebetulnya ya. Jadi ada tendensi adalah bahwa bagaimana perkawinan yang ada saat ini yang sudah ditetapkan itu apakah tetap sah atau bagaimana atau diberikan penetapan begitu ya. Itu juga pernyataan yang menurut saya lucu begitu ya, karena jangan lupa ya kita belajar jurisprudensi yang kemudian Mahkamah Agung sendiri yang kemudian sudah mengesahkan ya perkawinan beda agama tahun 2010 begitu, dan itu dijadikan jurisprudensi oleh hakim-hakim lainnya baik di tingkat PN maupun di pengadilan tinggi seperti itu. Nah, ketika kemudian muncul isu apakah perkawinan itu nanti akan dibatalkan, termasuk mempertanyakan bagaimana status anak-anak. Nah, itu yang tadi sempat saya jelaskan di awal. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada undang-undang perkawinan,
Kalau kita mengacu kepada kompilasi hukum Islam dan kalau kita mengacu kepada apa namanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 itu sebetulnya ya kalau kita baca itu bahwa anak-anak itu tetap harus menjadikan perlindungan ya. Jadi tidak kemudian membatalkan yang adanya perkawinan, apalagi Mbak kan sudah ya sebelum keluarnya SMA artinya kan sudah aman dalam tanda petik ya, perkawinan ini kan sudah sah sebetulnya secara negara kan gitu. Yang tadi dipusingkan oleh beberapa orang kan yang belum menikah itu bagaimana? Kalau sudah, maka untuk saat ini masih kemudian dianggap sah ya Mbak, karena kan belum ada petunjuk langsung dari Mahkamah Agung apakah nanti yang sudah ini apakah akan dibatalkan atau tidak, tapi sekali lagi secara hukum itu tidak kemudian semata-mata bisa langsung saja kemudian dibatalkan ya, karena negara sendiri sudah mengesahkan begitu ya, sudah dicatatkan, dan untuk kemudian melakukan pembatalan itu saya kira terlalu apa ya sempit pemikirannya baik dari segi sosiologis maupun dari segi hukum seperti itu. Nah untuk anak-anak ya pengalaman yang sudah di sini banyak sekali senior saya yang sudah lebih banyak ya lebih dahulu menikah begitu sampai saat ini. Kalau kemudian perkawinan itu dianggap sah sudah dicatatkan maka nanti anak itu lahir itu tidak akan menjadi permasalahan ya. Jadi untuk anak yang kemudian nanti lahir sekarang prakteknya juga seperti banyak pasangan agama apapun yang kemudian ditulis ya itu tidak menjadi masalah, karena tadi yang sempat disampaikan Pak Nurkolis kalau perkawinan agama memang kontroversi, tapi kalau hak untuk memilih agama itu sebetulnya masih boleh ya di Indonesia itu mau pindah mau kemana, pindah A pindah B itu masih diperbolehkan seperti itu. Untungnya ya masih boleh ya sampai saat ini seperti itu. Mungkin Pak Nur mau menambahkan. Rasanya sama itu, jadi soal anak nggak ada masalah sih sepanjang orang tuanya itu sudah ini ya memegang akte nikah, akte perkawinan begitu. Jadi nanti anak ya bisa dibuatkan akte lahir, kemudian di KK juga bisa dicantumkan agamanya, dan agamanya itu tidak harus sama juga dengan orang tuanya, bisa berbeda juga begitu. Itu saja rasanya dari saya terkait dengan itu. Jadi Mas Eksa dan Mbak Dena nih beruntung karena punya orang dalam gitu ya. Dan itu penting dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan konon nanti kita kalau mau ke surga itu percuma juga kalau nggak pahalanya banyak tapi nggak ada orang dalam, mungkin juga nggak bisa masuk gitu. Nah, keluarnya SEMA itu saya tidak apa ya, kan tadi Mbak Nanda menyampaikan ini bentuk intervensi atau apa atau tekanan, rasanya enggak, mungkin ya karena kebetulan aja kepala MA-nya itu mungkin ya secara ideologi keagamaan dia juga enggak setuju dengan pernikahan beda agama, karena itu mumpung menjabat ya udah dibikin aja surat begitu gitu kan gitu. Ya, kalau Ya, terima kasih Pak Jo. Mohon maaf saya nggak on cam tadi jaringan internetnya kurang bagus naik turun. Saya ingin bertanya ke Mbak Nanda jika berkenan. Begini Mbak, kalau tadi kemudian kan sebenarnya disebutkan ada beberapa paling tidak 2 yang tadi ya yang memungkinkan untuk upaya yang bisa dilakukan gitu ya, yang melalui PT UN sama tadi yang ombudsman itu. Tetapi mungkin pertanyaan saya dari sisi hukum, apakah ada langkah-langkah yang mungkin kategorinya jangka pendek gitu? Karena kemudian kalau melihat penjelasan Pak Nurkolis tadi kan sudah memakan korban begitu Pak Nurkolis bilang. Nah ini untuk supaya tidak ada korban yang bertambah nih Mbak Nanda, apakah dari sisi hukum itu ada hal yang kemudian bisa dilakukan istilahnya cepat gitu atau dalam jangka pendek gitu Mbak? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kok punya pertanyaan yang sama, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jangka pendek. Jangka pendek itu yang pertama yang berusaha, saya kan akademisi ya, jadi yang jangka pendek adalah menyuarakan Mbak bahwa ada komunitas-komunitas, ada akademisi-akademisi, ada masyarakat-masyarakat tertentu yang sebetulnya tidak setuju dengan SEMA ini. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke ruang publik ya. Jadi bukan kemudian dianggap bahwa mayoritas menyetujui, tapi kita harus berjuang jangka pendek ya.
agar kemudian suara kita tuh juga didengar. Nah, ini yang berusaha dilakukan oleh teman-teman. Ya karena saya kalangan dosen ya, teman-teman di Sepaham, teman-teman di ISFOR begitu dengan bantuan lembaga-lembaga dan juga NGO di bidang hak asasi manusia termasuk lembaganya Pak Nur College. Jadi kita harus menggaungkan sisi kontroversi yang bahwa agar berimbang ya suara-suara yang ada di publik kan seperti itu. Dari segi hukum ya tadi yang dikatakan ya memang kekuatan politisnya sekali lagi menjadi kewenangan murni hakim, Mbak. Dan ini yang saya nggak bisa memprediksi, tetapi kalau kita lihat yang sudah disampaikan Pak Nur tadi sudah memakan korban, berarti kan bagaimana kemudian hakim ini lebih memilih jalur aman ya, aman itu untuk dirinya sendiri kan tentunya kan seperti itu, ya kan. Artinya lebih banyak kemudian saya apa bahasanya menilai bahwa nanti akan semakin banyak hakim juga yang akan menolak bukan karena dia tidak progresif, tetapi karena memang dari segi apakah pekerjaannya dia sedikit banyak kemudian akan terikat oleh SEMA itu. Ya, jadi meskipun dia bukan peraturan, tetapi ada sedikit banyak yang mempengaruhi naluri hakim itu bahwa dia harus terikat oleh atasan kan begitu, atau keputusan surat edaran apapun yang kemudian menjadi dikeluarkan oleh lembaga dianya sendiri kan seperti itu. Oleh karena itu yaitu tadi kalau terkait dengan pasangan yang akan menikah ada beberapa jalan yang bisa ditempuh, ada beberapa orang di sini yang sangat kompeten untuk membantu ya. Jadi saya hanya bisa menyarankan solidaritas saat ini dan juga menggaungkan ya kepada pemerintah bahwa ada kelompok-kelompok orang yang kemudian tidak sependapat dengan SEMA ini. Ya kalau saya nanti dari segi hukumnya begitu ya, kalau Bapak Ibu yang tidak dari segi hukum mungkin dari segi sosiologisnya ya dan lain sebagainya seperti itu. Ya, Saya terima pikir, kasih Mbak. ya, makasih. Gimana Tapi Mbak Doni, monggo? ya, kalau kemudian tadi menyuarakan kan, kalau merujuk pada obrolan kita sebelumnya kan memang itu menjadi satu hal yang penting ya. Tapi ya, tapi dari segi hukum berarti agak untuk jangka pendek agak susah ya Mbak Nanda ya, ininya untuk bergeraknya ya. Karena kalau Ya, yang tadi kan tekanan tuh kita bisa memberikan tekanan kan kalau kemudian berbagai lembaga itu bisa menyuarakan tadi kan menyeimbangkan narasi gitu ya. betul, Tapi betul. Iya, dan satu hal yang itu yang saya juga masih mencari dasar hukum ya. Mungkin nanti Pak Nur ya dengan tim ICRP itu kalau kita melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu memang harus ada norma atau argumentasi yang baru. Kita nggak mungkin menggunakan argumentasi yang sudah dibuat atau sudah gunakan tahun 2010, 2014 dan 2022 kemarin. Nah, itu yang kemudian menjadi bukan sulit ya, tetapi harus kita pikirkan argumentasi apalagi nih yang bisa kita kembangkan untuk bisa melakukan judicial review. Itu yang pertama kan begitu. Dan yang kedua itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa di tengah-tengah tadi adalah bahwa salah satu hal yang menjadi dasar para ulama, para pemuka agama yang lain itu untuk menolak ini sebagai benteng pertahanan mereka agar jangan sampai nanti komunitas yang mengakomodir perkawinan sejenis ini kemudian mencuat. Itu salah satu hal yang masih kita coba cari argumentasi yang lebih kuat ini apa. Karena selama ini kalau kita ya dari segi ya pelaku ya pasangan perkawinan beda agama kan juga salah satu alasannya kan sosiologis ya terkait dengan ini adalah kemanusiaan dan lain sebagainya, dan ini sama persis yang kemudian digaungkan oleh teman-teman atau komunitas yang kemudian memperjuangkan perkawinan sesama jenis. Nah ini yang kemudian dihindari. Oleh karena itu kita juga mencari ya dan terus mencari argumentasi baru ya untuk kemudian bisa memperkuat gugatan kita ke pengadilan seperti itu. terima kasih Mbak Nanda. Sama-sama. Halo, tes. Ya, Bu Nova. Ya, sudah dengar ya. Kedengeran Silakan, ya? Bu Nova. Kedengeran. Ya, Oh, oke, ya. baik. Halo, Ya. Assalamualaikum. Bagaimana pandangan Selamat Islam, Bu Nova? malam Ya. semuanya. Salam. Ya, Salam. Waalaikumsalam. iya. Ya, menarik sekali saya dari tadi menyimak, apalagi persoalan hukum positif, hukum kita di Indonesia ini memang sebenarnya kalau di agama Islam sendiri ini sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai, jadi memang ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Sudah selesai, sudah lama sangat sudah selesai ini. Ini cuma persoalan
mendefinisikan aja tentang ahlul kitab. Tapi pertanyaan Mbak Nanda terkait banyak nggak sih ulama yang membolehkan itu? Kalau dalam catatan saya itu lumayan. Pokoknya kalau di seperti Syekh Waba Al-Zuhaili, Syekh Ali Jum'ah, kemudian kalau di Indonesia itu kita punya Al-Mubarak Kiai Haji Muhammad Quraisy Prof. Quraisy itu membolehkan menikah beda agama. Ya, cuman ini aja sih sebenarnya. Makanya saya dalam karena disertasi saya itu tentang fatwa MUI terkait dengan perkawinan beda agama, seperti jadi sejarahnya itu ceritanya ya, storynya itu seperti SEMA yang saat ini. Jadi prosedur untuk menentukan fatwa MUI itu juga di belakangnya sih masalah politik pastinya. Karena kalau melihat prosedurnya itu dalam temuan saya di disertasi saya itu prosedurnya adalah inkonsisten. Jadi tidak sesuai dengan prosedur lah saya sebutnya seperti itu. Karena kalau prosedur untuk fatwa MUI itu dia harus berhierarki, jadi Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma' para ulama. Nah, sementara ijma' para ulama ini tidak ditemukan oleh ulama, jadi oleh MUI, jadi ijma' itu ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa kemudian MUI memilih untuk melarang, gitu kan? Sementara menafikan yang membolehkan ini. Nah, ini pasti ada masalah politik di belakangnya. Sebenarnya kalau masalah agama ini sudah selesai. Bahkan kan Nabi juga sudah pernah menikah dengan yang beda agama. Cuman kalau misalnya tadi tertarik, kalau misalnya membawa lagi ke judicial review dengan alasan yang sama, itu juga, aduh, kasihan teman-teman. Jadinya bisa ditolak lagi. Mungkin yang tadi yang Pak Jo tadi sarankan itu menarik. Tapi saya kan bukan ahli hukum, pakar hukum tata negara, hukum positif. Cuman kalau diskusi-diskusi kemarin sepertinya memang kalau SEMA itu melanggar undang-undang yang lebih di atas, mungkin ya bisa jadi bisa dikabulkan deh semuanya. Saya cuman saran saya gini aja sih sebenarnya. Kalau kita kuat ya komitmen gitu untuk teman-teman yang menikah beda agama, artinya kan sudah memilih untuk berkomitmen seperti itu, ya harus kuat. Cuman itu saja, mungkin ulama-ulama saat ini kan macam-macam ya, ceramah agama dan sebagainya, sehingga agak sedikit goyah biasanya teman-teman, seperti cerita Pak Jo kemarin, pasangan-pasangan yang akhirnya harus berpisah karena beberapa ceramah yang sangat konservatif seperti itu. Jadi kalau misalnya dari konseling awal itu tidak kuat untuk keyakinan, ya keluarga bisa goyah. Yang pasti penelitian saya yang kedua tentang perspektif keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah itu dari antitesis fatwa Majelis Ulama Indonesia itu di mana jadi fatwa MUI itu mengatakan bahwa ini adalah sadul jariah ya. Sadul jariah itu dalam fikih Islam disebutkan sebagai upaya pencegahan. Jadi menurut MUI mereka yang menikah beda agama itu tidak akan mencapai tujuan keluarga sakinah mawaddah tersebut. Sehingga penelitian saya ingin membuktikan itu. Ternyata ada loh yang lama 25 tahun termasuk Mbak Doli ya, halo, keluarganya kemudian bisa lama dan bertahan gitu. Jadi antitesis dari kekhawatiran fatwa MUI itu tidak terbukti gitu loh. Itu yang termasuk juga mungkin SEMA ini. Jadi ada kayak kekhawatiran lah seperti itu. Termasuk mungkin dengan fatwa itu kemudian kenapa dia keluar fatwa MUI itu haram dan tidak sah itu bersamaan juga dengan fatwa pelarangan liberalisme, pluralisme ya, sekularisme itu. Jadi ada berbagai apa istilahnya ini ada yang melatar belakangi karena memang tidak pernah ada fatwa yang keluar tanpa maksudnya di luar yang hampa gitu. Pasti ada alasan politiknya. Tapi kalau prosedur pembuatan fatwa itu inkonsisten. Pasti inkonsisten. Dari hasil penelitian saya seperti itu. Jadi dia tidak hierarki. Yang ditakutkan jangan sampai fatwa-fatwa MUI selanjutnya ini kemudian tidak jadi seperti ini. Jadi ada pesan-pesan politik jadinya.
Jadi ulama hanya berpolitik itu sebenarnya yang dikhawatirkan oleh kita sebagai peneliti akademisi lah, begitu ya Mbak Nanda ya. Artinya seperti itu. Jadi saya sampai di penelitian ini masih itu saja sih penemuannya terkait dengan eh, perkawinan beda agama ini seperti itu. Demikian Mbak Mas Jo. Ya, makasih Bu Nova. Ya, saya menambahkan sedikit ya, Mas Jo. Menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Nova sih. Jadi sebetulnya MUI tidak hanya inkonsisten dalam prosedur menentukan hukum atau fatwa ya. Fatwa sebetulnya, karena itu kan bukan hukum. Produk MUI itu kan bukan hukum, tapi fatwa. Fatwa itu tidak memiliki kekuatan hukum begitu. Nah, juga tidak konsisten juga antara MUI Pusat dan MUI DKI. MUI DKI itu bahkan pernah mengeluarkan fatwa pembolehan itu tahun 86 dan itu berlaku sampai tahun 2000. Tahun 2000 itu baru kemudian mengacu lagi ke fatwa MUI Pusat gitu ya. Nah, kenapa dulu MUI DKI itu pernah membolehkan pernikahan beda agama? Karena ada sekitar 300 sekian itu di DKI itu ada yang menikah berbeda agama dan 117 diantaranya itu melibatkan perempuan muslimah gitu yang oleh MUI itu diyakini mereka itu berpindah agama gitu jadi murtad kira-kira gitulah ikut suaminya gitu ya. Nah itu juga ini belum tentu pengetahuan MUI itu benar gitu ya karena kalau kita merujuk pada pengalaman teman-teman yang menikah berbeda agama kan nggak harus pindah agama kan gitu jadi tetap ada keyakinan masing-masing gitu jadi alasan MUI itu juga keliru tapi mereka kan begitu selalu mendefinisikan sesuatu itu sesuai dengan ketidaktahuannya. Itu sama persis seperti mengharamkan pluralisme. Jadi mereka mendefinisikan sendiri, diharamkan sendiri, kan gitu kan, gitu. Nah, definisi mereka berbeda dengan apa yang kita pahami, apa yang kita lakukan gitu. Nah, dalam komunitas Muslim betul bahwa pandangan yang membolehkan itu tidak sedikit, terutama kalau terkait dengan, jadi kan semuanya itu berangkat dari ini pemahaman tentang ahlul kitab. Kenapa MUI itu mengharamkan pernikahan beda agama? Padahal sebetulnya yang dilarang itu kalau kita menikah dengan orang musyrik atau orang kafir. Nah, itulah sebagaimana tercantum dalam Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah 10. Itu dilarang menikah dengan orang musyrik atau orang kafir. Nah, MUI sementara kalau menikah dengan ahlul kitab itu boleh. Nah, cakupan tentang ahlul kitab, lalu siapakah ahlul kitab inilah yang memunculkan banyak penafsiran. Kalau kita merujuk pada misalnya ya, ini dari tafsir-tafsir klasik dulu internasional gitu. Misalnya Muhammad Toba-Tobai dalam tafsirnya Al-Mizan itu tidak hanya mengatakan bahwa ahlul kitab itu semasa Nabi Muhammad, tetapi juga sampai sekarang, bahkan sampai esok gitu. Karena ketika Al-Quran itu menyebut ahlul kitab yang merujuk pada Nasrani dan Yahudi, itu tidak ada SK-nya, tidak ada syarat dan ketentuan. Jadi ya ahlul kitab ya ahlul kitab, mereka yang memiliki kitab. Nah, sebagian ayat di dalam Al-Quran ketika menyebut ahlul kitab itu selalu merujuk pada Kristen dan Yahudi. Kenapa? Ya ini kan pada saat itu 14 abad yang lalu kan tetangga orang Islam kan hanya itu. Mereka belum mengenal adanya Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Nah, karena itu dalam tafsir modern, tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu memperluas cakupan ahlul kitab, tidak hanya berhenti pada Kristen dan Yahudi, tetapi juga Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, bahkan penganut agama Shinto itu juga masuk dalam kategori ahlul kitab. Nah, Abduh itu memberikan 3 poin ciri. Jadi pertama adalah mereka yang percaya pada Tuhan Yang Esa, lalu kemudian memiliki kitab suci, ketiga adalah berbuat baik atau beramal saleh. Jadi kalau kita berjumpa dengan komunitas yang punya 3 ciri itu, maka boleh disebut sebagai ahlul kitab yang boleh dinikahi oleh orang Islam begitu. Nah, paparan itulah yang kemudian dikutip kembali oleh Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah itu. Nah, lalu bagaimana di Indonesia? Siapa aja yang inilah positif terhadap pernikahan beda agama, lalu juga memberikan landasan teologis gitu ya. Saya kira ya pertama itu dipelopori atau disampaikan pertama kali oleh almarhum Cak Nur ya, Nurholis Majid. Dengan para madinahnya bahkan saya kira itu lembaga yang pertama kali berinisiasi untuk memberikan advokasi dan juga fasilitasi pernikahan beda agama. Lalu yang kedua adalah Gus Dur ya. Bahkan Gus Dur itu
ya, di awal-awal ICRP memfasilitasi pernikahan beda agama, termasuk juga Pak Johan ya, Johan Effendi, karib beliau, itu pernah mengatakan bahwa harusnya kita ini nggak hanya membolehkan pernikahan beda agama, tetapi justru harus mengapresiasi mereka yang berani menikah berbeda agama. Kenapa? Karena dalam konteks toleransi, mereka itu nggak cuma teori, tetapi praktek begitu. Praktek dari ruang kecil bernama tempat tidur atau keluarga atau rumah tangga gitu. Karena itu akan berdampak positif bagi bangsa dan negara ke depan, bagi generasi yang akan datang. Karena akan dari keluarga Bhinneka inilah akan lahir anak-anak yang memiliki pandangan yang positif terhadap perbedaan. Mereka pasti akan toleran, inklusif dan sebagainya gitu. Nah, selain almarhum Cak Nur, Gus Dur, Johan Effendi, lalu yang sekarang masih ada itu adalah sebagian besar itu ada di UIN ya, terutama UIN Jakarta. Ada Profesor Janun Kamal, ada Profesor Kausar Azharinur, kemudian ada almarhum Dr. Nanang Tahqiq, lalu ada Helmi Hidayat, kemudian kalau seangkatan saya itu juga ada beberapa cendekiawan Muslim yang memiliki pandangan inilah bahwa Islam, bahkan misalnya Moh Sofan ya, yang tempo hari sama-sama saya di Hotrum itu mengatakan, yang kemudian Ade Armando juga mengatakan itu, sebetulnya di dalam Al-Quran itu nggak ada larangan menikah dengan orang non-Muslim. Kalau secara tekstual itu nggak ada. Yang ada kan larangan menikah dengan orang musyrik atau orang kafir. Nah, jadi yang keliru sebetulnya pandangan MUI itu, atau mereka yang mengelompokkan non-Muslim itu sebagai kafir atau musyrik. Sementara Quran sendiri itu memasukkan atau mengkategorikan sebagai ahlul kitab. Gitu. Itu Mbak Nanda. Gitu. Lalu ada Kiai Hussein Muhammad, kemudian di Salatiga itu teman-teman di sana yang sering membantu Persik, itu malah penghulunya itu juga dari KUA. Hanya tentu tidak membawa bendera KUA ya. Terlalu ada juga dosen-dosen dari UIN Salatiga. Nah, itu juga ini tidak hanya wacana, mereka juga sama seperti saya ya, bertindak sebagai penghulu atau pembimbing pernikahan gitu. Pasangan-pasangan yang menikah beda agama ini harus kuat paham dulu dah. Kalau ya harus paham dulu. Jadi bukan hanya disatukan karena saling mencintai, tapi paling tidak paham dulu tentang keyakinan mereka untuk menikah. Kemudian ayat-ayat yang membolehkan itu dengan ulama yang beralaskan apa, misalnya kayak begitu kan, biar nanti nggak goyah misalnya. Dari konseling-konseling yang dilaksanakan sebelum menikah kan ada konseling kan Pak ya. Jadi bisa mereka paham sendiri. Jadi walaupun ada kemudian informasi yang masuk dari manapun gitu ya, yang terkait mengharamkan dan melarang, mereka juga paham kenapa sampai dilarang gitu kan. Dan kemudian dia pasti dengan komitmen memilih, oh oke, saya memilih ulama yang membolehkan sehingga saya menikah beragama. Jadi nggak akan goyah di situ. Yang seperti kemarin Mas Jo ceritakan itu kan ya tidak yakin gitu loh. Jadi memang harus yakin sehingga terbentuk keluarga yang kuat. Sebenarnya itu intinya. Persoalan masalah negara dan sebagainya sebenarnya kalau sudah yakin di situ sudah mantap, kayak Pak Nurhalis, Mas Jo kan begitu kan. Nggak terpengaruh gitu loh dengan hukum tata negara yang terkait dengan pencatatan dan sebagainya. Ya hidup ini kan ya sampai di situ saja kan, setelah itu ya selesai. Jadi kalau sudah punya anak yang kuat, iya intinya sih sebenarnya di situ aja. Artinya bahwa apa sih yang dikhawatirkan dari pencatatan ini, misalnya masalah anak misalnya kan, paling tidak kita sudah menguatkan anak-anak, kemudian memahamkan kepada anak-anak yang terkait dengan perkawinan beda agama ini seperti apa, kita keluarga yang seperti ini. Jadi mereka juga sudah paham seperti itu. Jadi sudah kuat keimanannya, baik dia beragama apapun gitu maksudnya. Cuman itu saja tadi itu yang penting apapun yang disampaikan, kalau misalnya kita sudah paham apapun yang disampaikan orang kan kita lebih tenang. Karena kita yang pahami. Anak-anak juga seperti itu. Karena kemarin penelitian saya itu yang kemarin tentang teologi
pendidikan teologi anak yang di Surabaya ya, kita Mas ya, kita adakan seperti itu. Jadi kita temukan ternyata ada anak-anak yang kemudian memilih agamanya sendiri, kemudian ada juga yang mengatur misalnya anak pertama agama bapak apa ibu, ada yang juga mengatur anak laki-laki ke bapak atau ibu, anak perempuan ke bapak atau ibu, yang penting semuanya sepakat gitu sebenarnya, dan menjalani keluarga yang baik ya, sejahtera, apa istilahnya, sakinah, mawaddah, warahmah, ya sudah, sampai di situ aja penguatan generasi kita selanjutnya kan. Sebenarnya itu aja sih intinya, terkait dengan pencatatan atau apa namanya ya. Kalau misalnya anak kita sudah siap, atau misalnya masalah kewarisan, paling tidak kewarisan itu kan setelah meninggal. Kalau misalnya sebelum orang tuanya meninggal kita udah bagi-bagi kan selesai. Sebenarnya itu disiapkan begitu aja sih. Kalau apa namanya ini, pemahaman saya seperti itu. Cuman ya memang kadang ada juga pasangan yang berpikir ya akhirnya untuk tidak menikah karena persoalan negara ini sebenarnya. Iya. Cuman ya kalau misalnya nantilah kita lagi nunggu nih kira-kira konsep apa yang akan disampaikan selanjutnya. Kita berharap diskusi ini bisa berlanjut, apalagi Mbak Danda yang sangat paham dengan hukum positif di Indonesia karena memang spesifikasi ilmunya. Jadi ya yang tadi itu menarik Mas Jo, yang kalau misalnya semanya melanggar undang-undang bisa jadi pembatalan karena aturannya kan seperti itu. Mungkin kan gini, kesaksian itu kan dalam rangka untuk ini ya, menopang advokasi. Karena itu yang perlu dirumuskan itu adalah pertanyaan-pertanyaan kuncinya, sebagaimana sering dipertanyakan oleh mereka yang kontra. Misalnya, pertama itu adalah soal bagaimana caranya menikah kalau beda agama, kan gitu kan? Itu kan yang sering muncul gitu. Nah, teman-teman bisa menjelaskan bagaimana pernikahannya itu. Misalnya seperti yang dijelaskan Mas Jo tempo hari di Hotroom itu, menikah dengan dua tata cara. Terus disebutkan juga agamawannya siapa gitu kan, kayak gitu. Lalu pertanyaan yang kedua itu, terus nggak mungkin bahagialah kalau beda agama, itu kan pertanyaan yang muncul kan gitu kan, dari MUI kan biasanya begitu. Jadi nanti teman-teman ini bisa bercerita. Apalagi kan ada beberapa pasangan yang orang tuanya juga beda agama, yang udah 30 tahunan lebih. Itu kedua. Yang ketiga adalah soal agama anak. Jadi gimana kalau ini kan yang sering muncul ini, gimana nanti anaknya orang tuanya beda agama pasti hanya bingung, ya gitu kan, gitu. Nah kalau pengalaman saya kan yang bingung bukan anak-anak saya, orang lain yang bingung, gurunya yang bingung. Itu yang mesti kita ajarkan ke teman-teman beda agama itu begitu. Kita jangan ini apa, kita balik begitu, yang bingung biar mereka aja, kita mah nggak usah ikut-ikutan gitu. Lalu yang apa berikutnya lagi tuh soal waris kan gitu kan, mereka kan pasti bilang tuh kayak Bu Neng Zubaidah itu, lah di Islam kan ada hukum waris gitu. Harus diketahui bahwa memang di Islam tuh ada hukum waris gitu ya, tapi hukum waris itu dirumuskan ada dalam rangka untuk menghindari ketika pintu musyawarah itu nggak bisa dicapai. Jadi kalau udah musyawarah misalnya tadi ya, sebelum meninggal harta udah dibagi-bagi, nah itulah yang baik. Karena semua masih hidup, orang tua juga masih hidup gitu. Memang namanya bukan warisan karena belum meninggal gitu kan, tapi substansinya itu kan sama gitu loh. Jadi hukum waris pun itu merujuk kepada hukum waris yang memang sudah ada presentasinya ya. Itu kan ini. Nah, kalau musyawarah nggak tercapai baru ke situ, ya kira-kira gitulah gitu. Lalu kalau beda agama ya sebetulnya kan nggak ada halangan gitu. Karena itu kan dalam Counter Legal Draft KHI kompilasi hukum Islam yang baru, ya meskipun tidak pernah diimpreskan, tidak pernah diresmikan, tapi itu sudah menjadi wacana publik. Dan itu dulu juga dirumuskan oleh ini Litbang Departemen Agama pada saat itu tahun awal 2000-an itu yang dipimpin oleh Bu Musdah. Nah, di dalam KHI yang baru itu tidak hanya membolehkan pernikahan beda agama, tapi juga termasuk waris beda agama. Jadi orang tua yang berbeda dengan anaknya bisa mewariskan maupun menerima waris gitu. Jadi, nah inilah yang ini kan, yang
ya menurut saya orang-orang seperti MUI itu nggak mau membuka diri, kira-kira gitulah. Pokoknya mereka merasa paling benar lah dengan pemahamannya. Tapi bagi teman-teman yang menikah itu penting untuk bisa menyuarakan itu, begitu. Tuh, lalu yang lain-lain itu ya termasuk agama anak ya. Ini kan yang ditanyakan, nanti anaknya bingung. Nah, tadi itu ya Ya, ya sama nggak itu Mas. juga. Heeh. Ikut Tuhannya yang mana katanya gitu Mas. Ya kan setiap pasangan kan punya apa kesepakatan yang Kesepakatan. beda-beda. Iya. Nah, itulah yang perlu disampaikan begitu. Nah, tiap pasangan nanti bisa beda-beda caranya. Nah, itu juga yang harus diketahui oleh mereka yang kontra itu, yang selalu mempertanyakan bagaimana nanti anaknya gitu. Iya, iya pertanyaannya gitu-gitu. Jadi itu tadi saya Iya, bilang, ini kalau nikah nanti ikut Tuhan yang mana? Jadi menurut mereka Tuhan itu banyak. Jadi kalau yang nikah beda agama ini ikut Tuhan yang mana? Pertanyaannya kan begitu. nah Jadi yang kan orang yang perlu tanya juga itu itu nggak paham. ya, yang perlu juga sebetulnya begini, meskipun mungkin nggak semua kita itu memahami soal itu gitu ya. Kan selama ini perbincangan yang selalu diperdebatkan oleh para ulama di dalam Islam, terutama MUI, itu kan level fikih gitu ya. Mas Jo ingat ya waktu kemarin kita ketemu dengan Gus Nizam. Jadi kalau diskusinya itu masih pada level fikih, ya hasilnya itu aja gitu. Jadi harus melampaui itu, kira-kira gitu. Kalau di Islam itu kan ada ada ajaran tasawuf atau sufi, spiritualis dalam Islam. Itu kan nggak lagi melihat aspek itu, gitu. Jadi tidak lagi kita melihat bahwa Islam itu berbeda dengan Hindu, berbeda dengan Kristen, enggak. Yang berbeda itu kan ini kalau kita belajar filsafat perennial, yang berbeda itu kan level syariatnya, ininya, eksoteriknya gitu ya. Dari sisi esoterik, dari sisi batiniah, substansi itu kan sama gitu. Nah, oleh karena itu, nah itulah yang kemudian agama boleh berbeda, tapi keyakinan sama. Keyakinan di situ tidak hanya yakin bahwa masing-masing agamanya itu membolehkan, tetapi nilai ajaran atau inti dari ajaran agama masing-masing itu sama gitu. Nah, itu mesti ada yang bisa berbicara juga seperti itu. Nah, oleh karena itu yang sering diperdebatkan oleh mereka yang masih berkutat di level fikih itu ya, syariat itu ya. Nah, itu tahu bahwa pasangan beda agama itu udah beyond itu, begitu. Tidak lagi memperdebatkan soal kulit. Itu kan kulit sebetulnya yang diperdebatkan, gitu loh. Gitu.